Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman atas kehadirannya untuk mata kuliah Teknologi Informasi Kepolisian. Kali ini saya akan coba share materinya di slide sebagai berikut. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas dulu ya, nanti apakah mata kuliah Teknologi Informasi Kepolisian itu secara garis besar seperti apa. Ya, teman-teman ya, perkenalkan nama saya Jarod Prianggono. Ya. Saya pengajar mata kuliah Teknologi Informasi Kepolisian. Topik hari ini kita akan membahas mengenai materi pengantar Computer Based Information System. Untuk sebagai informasi, untuk satu semester nanti kita akan melaksanakan perkuliahan paling tidak ada 14 kali pertemuan ya, bisa kurang lebih ya, yang nanti rinciannya nanti bisa di teman-teman detailkan melalui pembacaan lebih detail di RPS yang prinsipnya ada sistem informasi GPIS, cybercrime, analisis bukti digital, analisis prediktif, teknologi Gen AI, pengenalan wajah dan sidik jari, dan seterusnya sampai 14. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pertemuan pertama yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer untuk Kepolisian. Prinsipnya goal dari perkuliahan ini nanti diharapkan kita semua ya, karena kita ini S2 maka kita paling tidak belajar bersama-sama bisa mendapatkan intisari, bisa memiliki ya kemampuan analisis secara kritis penerapan TI untuk mendukung tugas kepolisian melalui apa? Pendekatan ilmiah, mengedepankan orisinalitas, keterampilan berpikir kreatif, serta komunikasi yang efektif dan adaptif. Itu teman-teman kira-kira ya goal besarnya supaya kita pegang, supaya kita tidak lepas dari tujuan awal ketika kita masuk ke detail ini sebagai guidance. Nah, kompetensi dasar dan indikator hasil belajar ini untuk materi hari ini sebagai berikut. Kompetensi dasar yang diharapkan nanti eh, kita semua mahasiswa ya, ya mungkin termasuk saya karena saya akan juga melakukan updating keilmuan. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan mengaplikasikan konsep sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dalam konteks apa? Untuk membantu fungsi atau tugas-tugas kepolisian. Indikatornya, hasil belajarnya, kita akan di dalam topik ini akan jelaskan komponen dan struktur GPIS, identifikasi kebutuhan informasi dalam institusi kepolisian seperti apa, menganalisis alur kerja sistem informasi yang mendukung fungsi manajerial di lingkungan kepolisian, merancang model sederhana, mungkin ini untuk tugas saja dan mengevaluasi nanti ini berkaitan dengan tugas. Tapi secara prinsip nanti dalam pertemuan dalam materi kuliah ini, ya paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran besar apa itu CBIS dan bagaimana menerapkannya di lingkup kepolisian dan apakah ini cukup masuk akal untuk bisa diterapkan di dunia kepolisian. Nah, namun karena kita sekolah ya, namanya sekolah kita harus berbasiskan teori. Nah, tetapi fungsi sekolah atau pendidikan itu kan bagaimana nanti teori atau yang ideal ini nanti dilawankan dengan yang praktis. Nah, itu bagaimana antara teori dan praktis itu dekat. Semakin dekat gapnya itu maka semakin efektif ya tercapai tujuan pendidikan. Nah, konsep pengertian CBAS ini, information system itu mengkombinasikan teknologi, orang, data, dan proses organisasi ya, atau proses bisnis. Ya, untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja dari perusahaan organisasi. Nah, ini definisi menurut McNorlin 2014. Oke, itu ada ilustrasi gambarnya di sebelah kanan. Ya, jadi prosedur hardware tentu ada variansinya di situ ada database, telekom, software, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi intinya bagaimana apa namanya CBS ini mengkombinasikan. Ya, tentu nanti dengan saat ini adanya apa namanya AI, ya, tentu yang dimaksud dengan teknologi itu tidak hanya teknologi hardware software saja, tapi juga ada teknologi hardware dan software yang telah di embedding atau di apa ya ditempelkan kecerdasan buatan
sehingga apa namanya information system ini akan bekerja lebih eh, progresif. Komponen utamanya ini klasik sekali ya, ada hardware, software, data, brandware ya, manusia atau brandware, dan proses. Ini klasik ya, teori-teori manajemen klasik juga menggunakan ini, cuman bedanya adalah komponen utama CBAS ini lebih kepada mungkin dosisnya ya, dosisnya dengan ya apa namanya menggunakan ini maka pekerjaan terbesar itu adalah manusia ketika mendesain. Tetapi begitu sudah operasional, manusia sedikit. Jadi apa namanya ya, mungkin dibahasakan porsi. Ya, porsi pembagian pekerjaan ini berbeda dengan manajemen konvensional. Misalnya kita menjaga apa namanya menjaga pabrik gitu ya, ya sepanjang waktu manusia sibuk. Kalau ini tidak, paling di depan saja ya ketika sudah ini diotomasi selanjutnya yang bekerja adalah hardware dan software. Ada kekeliruan sedikit, operator dan manajer. Selanjutnya evaluasi sistem informasi itu era data processing jadul ya tahun 50-an, era MIS tahun 70-an. Nah, tahun 90-an itu ada era strategic information system nih. Ya. Di sini information system sudah diterapkan untuk apa namanya pemanfaatan untuk hal-hal yang strategis ya. Contohnya misalnya untuk pengambilan keputusan-keputusan. Nah, di tahun 2010 ke atas setelah adanya AI maka dan terus berkembang hingga kini, di sini ada perubahan ya. Ada perubahan sedikit yang tadinya sistem informasi hanya digunakan untuk yang sifatnya strategis ya, dan tetap dominan manusianya. Sekarang ada beberapa hal yang strategis juga tapi bisa dilakukan oleh AI. Nah, ini yang membedakan. Jadi ini menarik nih ya. Jadi kan ini sekalian kita apa namanya diskusi saja nanti ya. Justru AI ini sangat apa namanya dominan ya. Sorry bukan dominan, maksudnya sangat digunakan. Ya. Oke, peran dan fungsi. Ya sekarang ya mendukung pengambilan keputusan masuk akal, efisiensi operasional masuk akal, keunggulan kompetitif pasti ya. Mengoptimalkan manajemen sumber daya itu pasti. Ya, jadi sekarang hampir seluruhnya ya menggunakan apa namanya peran dan fungsi sistem informasi ini. Jadi ini definisi ini masih relevan ya, meskipun ditulis McNorlin et al. Tahun 2014. Tantangannya ya lagi-lagi ditulis oleh McNorlin 2014 kompleksitas teknologi. Oke ya karena semakin lama sekarang kendala teknologi ini apa namanya sekarang berkaitan dengan hardware ya, perangkat keras yang pada akhirnya akan kesulitan ya. Kok semakin kompleks ya energi listrik. Perubahan budaya organisasi yang tadinya hard ya, ya information dengan hard paper sekarang ya less paper ya. Nanti menuju paperless ya mungkin ya. Totally nggak pakai kertas. Ini kan harus ada budaya mindset digital yang kuat di dalam organisasi itu sehingga setiap kru ya atau anggota atau personel dari organisasi itu termasuk di kepolisian harus adaptif dan siap untuk apa ya menerima bukan hanya perubahan ya tapi gerak gestur dan gates ya. Gestur tuh bahasa gerak tubuhnya juga harus berubah. Ya. Bahkan ada tulisannya siapa ya kemarin saya baca itu juga jangan heran nanti anak-anak generasi semakin muda apa namanya berat otaknya semakin kecil. Nah itu akibat perubahan budaya organisasi mengakibatkan perubahan teknologi, terusnya perubahan uh, gerakan manusia dan perubahan budaya organisasi. Nah tentu ini harus didukung integrasi data yang kuat. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya keamanan dan privasi data karena dengan teknologi peluang untuk apa namanya terjadi fraud itu juga semakin tinggi karena semakin mudah. Jadi artinya setiap orang bisa mengakses dengan mudah, jadi semua orang bisa memiliki peluang orang yang tadinya nggak punya niat jahat ya karena terpapar teknologi dengan mudah dia bisa stalking ya iseng nah ini bisa melakukan apa namanya kegiatan yang melanggar privasi atau data orang lain. Manfaatnya
globalisasi, ya, lebih cepat, ya, e-enablement, ya. Jadi bagaimana nanti seluruh, ya, apa namanya, seluruh moda dari operasional bisnis itu sudah memanfaatkan elektronik, ya, pemberdayaan elektronis maksudnya, enablement ini pemberdayaan elektronik. Jadi seluruh kegiatan aspek dari depan sampai belakang, hulu sampai hilir itu menggunakan apa namanya, berbasis internet dan integrasi internet dalam operasional bisnis. Knowledge management ini menggunakan apa, manajemen pengetahuan sehingga pekerjaan dari sesuatu yang ingin dihasilkan produksi apa, organisasi lebih cepat. Sebagai contoh misalnya pabrik mobil itu ya, atau pabrik kendaraan, dia akan menggunakan knowledge management sehingga bisa menghasilkan eh, kendaraan atau produk dengan jumlah paling banyak, ya, waktu paling cepat, sumber daya, uang dan seterusnya semakin dikit karena dia memanage, ya, mungkin kalau teman-teman nanti belajar itu ada yang segitiga, ya, rahasia segi apa namanya, yang dari Harvard itu, ya, bagaimana mengutik-utik segitiga itu, ya, eh, puzzle segitiga itu, mungkin kalau teman-teman sudah pernah lihat itu, ya, saya nggak bisa kasih contoh di sini itu, dengan mengutik-utik itu ternyata bisa menempati bidang yang lebih apa, kompak, ya, yang satu nggak cukup, yang satu cukup, tapi saya sulit, ya, karena nggak ada contohnya di sini. Contohnya, ya, ini manufaktur kesehatan pendidikan, lalu strategi perencanaan informasi, ya, dilakukan identifikasi kebutuhan bisnis, penyesuaian dengan tujuan organisasi, dan seterusnya. Ya, mungkin ini nanti bisa digali, ya, melalui tugas-tugas paper di kita, ya, dengan cara menggali apa namanya, riset-riset yang berkaitan dengan rencana strategi perencanaan sistem informasi. Nah, ini ada satu lagi. Nah, sekarang karena era AI, GBAS juga sudah di-embedding atau ditempelkan AI. Nah, sehingga dengan adanya AI ini, pemanfaatan GBAS semakin masif di berbagai sektor, baik pemerintahan, bisnis, hingga kepolisian. Kenapa? Pasti harusnya lebih efisien, lebih akurat, dan lebih capable. Ya, sehingga bisa dengan AI ini selalu dihasilkan apa namanya? Jadi agility-nya, ya, agility-nya semakin tinggi, ya, sistem informasi ini, sehingga dia bisa apa namanya, menangani tugas-tugasnya itu secara proper. Ya, contohnya misalnya sistem informasi eh, untuk kepolisian, untuk lantas, ya, misalnya untuk Etle, harusnya dengan AI ini sulit, ya, dicari celah yang dari baik dari internal maupun eksternal untuk menghindar dari apapun yang telah di capture oleh sistem ini. Dan sistem ini tidak bisa dalam tanda kutip direkayasa untuk membuat sulit atau membuat mudah, ya. Jadi apapun, ya, akan menjadi apa adanya. Implementasi CBAS ini biasanya melibatkan selain integrasi big data juga untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Beberapa poin pentingnya: strategi perencanaan teknologi, oke, apa namanya, masuk akal. Strategi manajemen data dan analitik masif sekarang, hampir semuanya, ya, manajemen data dan analitik sekarang sudah banyak menggunakan GBIS. Hampir tidak ada orang yang hari ini apa namanya, menghitung misalnya di kasir apa sebagainya dengan sempoa itu, ya, apa keuangan akunting dengan sempoa itu hampir tidak ada sekarang. Semua orang sudah menggunakan manajemen data dan analitik untuk menghasilkan keputusan. Ramalan cuaca juga bagaimana dia memanajemen data, ya, prediksi beras, ya, prediksi jumlah beras, eh, prediksi apa namanya untuk masa tanam dan seterusnya. Pengadopsian teknologi baru ini juga bisa nanti menggunakan GPS, tantangan dan solusi dan keuntungan eh, GPS. Ini beberapa hal. Selanjutnya untuk strategi perencanaan teknologi, ini ada tantangan juga bagaimana memilih teknologi yang relevan karena banyak di
institusi Polri, contohnya misalnya di Polres ya, itu biasanya banyak yang saya cermatin ya, mungkin saya salah nanti koreksi, itu banyak teknologi-teknologi yang dadakan ya. Jadi kadang-kadang nggak relevan, artinya berdasarkan apa intensi dari personel. Nah, personal ya, harusnya memang sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena banyak sekali teknologi yang overlap. Ya. Teknologi ini sama, fungsinya sama, cuma namanya beda-beda. Ini sayang sekali. Ya. Misalnya contohnya pemilihan open source dan tidak open source. Pakai cloud atau tidak pakai cloud. Database besar atau database kecil. Nah, ini tentu disesuaikan lah. Tidak perlu kita menggunakan sumber daya yang maksimal ya untuk hal-hal yang tidak kita perlukan ataupun kita tidak meremehkan sehingga tidak menggunakan sumber daya maksimal. Contoh-contoh yang sangat urgent misalnya ketika kita data center apa maksudnya server ya tentu harus memiliki antivirus yang apa namanya yang tangguh ya supaya tidak. Tetapi kalau yang hanya untuk pengelolaan sederhana ya beda. Jadi strategi ini penting. Bagaimana kita jangan salah memilih eh, apa namanya perangkat perangkat lunak. Tantangan dan solusi. Ya. Ada tantangannya misalnya manajemen data dalam lingkungan big data. Dengan besarnya data ini memang menjadi rumit ya. Menjadi rumit dan ini menjadi bahasan juga ya. Saya baru-baru baca ya. Mungkin teman-teman sudah baca ya. Bahkan seorang pencipta ChatGPT aja sampai heran. Kenapa sih kok orang-orang pada percaya sama ChatGPT? Padahal ChatGPT itu saking besarnya data itu banyak melakukan halusinasi. Ya, nah ini contohnya. Nah, karena semakin besar itu semakin rumit. Tentu duplikasi akan banyak. Terus menyelaraskan tujuan teknologi dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini yang suka misleadingnya. Nah, makanya perlu di dalam mata kuliah teknologi informasi kepolisian ini kita perlu menggunakan teknologi yang tepat guna, bukan teknologi yang advance atau teknologi yang konvensional, bukan membandingkan antara yang canggih sama yang tidak canggih, tapi lebih ke tepat guna. Ya, kapan kita membutuhkan pacul ya, kapan butuh pacul ya pakai pacul. Tapi butuh pakai mesin ekskavator ya ekskavator. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk mengatasinya harus ada strategi tata kelola yang baik. Itu intinya. Oke, teman-teman. Itu mungkin yang apa namanya yang satu lagi. Oke, jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin teman-teman nanti ya boleh saya kasih sesi pertanyaan ya satu atau dua. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan topik ini. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, Pak Alwafi. Ya, Izin silakan. Bapak, Ya. izin bertanya Bapak. Mohon izin dengan mahasiswa Alwafi izin bertanya. Izin Bapak setelah mengikuti perkuliahan hari ini terkait teknologi informasi kepolisian, kami semakin tertarik untuk memahami bagaimana konsep dasar dari TIK ini dikembangkan untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam konteks-konteks tugas kepolisian di lapangan. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak melihat konsep dasar TIK ini sendiri tidak hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai paradigma baru dalam reformasi kepolisian modern, khususnya dalam aspek intelijen, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Kemudian, apakah ada standar atau kerangka kerja yang dapat digunakan Polri untuk memastikan integrasi teknologi ini tetap sejalan dengan prinsip HAM dan akuntabilitas publik? Demikian Bapak, mohon izin. Baik. Wah, pertanyaannya bagus nih ya, berkualitas banget. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, jadi untuk paradigma tentu ini nanti ujungnya di lembaga pendidikan bagaimana nanti kita perlu mendidik apa namanya sumber daya Polri ya sehingga memiliki mindset digital yang sama. Ya. Terus untuk selanjutnya berkaitan dengan standar-standar yang dilakukan itu kita nggak usah rumit.
kita mengacu saja pada undang-undang dan peraturan berlaku. Kita mengacu kepada satu data Polri, satu data eh, Indonesia dan satu data Polri. Nah, selanjutnya nanti ya tinggal diturunkan ya kepada aturan-aturan internal. Nah, tentu nanti untuk lebih lanjut, kita akan lakukan apa namanya pendalaman dengan mengkaji jurnal-jurnal yang berkaitan implementasi ini apa namanya CBAS ini untuk instansi Polri. Begitu teman-teman ya. Saya pikir ya untuk cukup ya Pak Alfi ya. Siap, siap Bapak. Cukup Bapak. Oke, teman-teman eh, demikian ya teman-teman untuk materi kuliah hari ini nanti untuk penugasan seperti biasa. Silakan nanti teman-teman mengkaji eh, jurnal yang ada yang berkaitan dengan topik ini untuk kita buat semacam model ya, model penerapan GBAS yang bisa dimanfaatkan untuk fungsi kepolisian. Demikian saya pikir eh, pertemuan hari ini ya saya cukupkan ya. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.